Kenapa kok saya ingin ada kopi bar pakai sampah? Karena saya ingin mensinergikan budaya lokal Kabupaten Gresik, yaitu ngopi dengan kepedulian terhadap lingkungan. Juga saya juga ingin lebih mengedukasi generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya Gresik Pos. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bincang santai, yaitu tentang mengolah sampah menjadi berkah, gitu kan. Jadi kita di sini ada dua narasumber, yaitu yang pertama Imam Wahyu sebagai Ketua Pok Darwis Kelurahan Sidokumpul dan juga pengelola kedai kopi sampah. Terus yang kedua yaitu ada Fitria Aviana yang merupakan marketing dari Kampung Kreasi di Kelurahan Sidokumpul. Nah, ini kita sedang berada di Kampung Kreasi Sidokumpul ya teman-teman. Jadi Kampung Kreasi ini merupakan ide awalnya memang dari teman-teman yang ada di pemuda-pemuda yang ada di Kelurahan Sidokumpul. Nah, nanti selengkapnya kita akan coba tanya-tanya ke Mas Imam dan juga Mbak Fitra mengenai pengelolaan dari kopi sampah dan juga Kampung Kreasi ini. Nah, Assalamualaikum Mas Imam sama Mbak Fitra ya. Nah, kita pada segmen kali ini kita melakukan bincang santai ya, Mas Imam sama Mbak Fitra. Jadi nanti kita mengalir aja untuk bincang-bincangnya, dan juga nanti tetap kita mengacu ke tema awal kita, yaitu mengolah sampah menjadi berkah. Nah, itu nanti bisa dijelaskan seperti apa. Nah, mungkin untuk awal, monggo disapa dulu dari teman-teman dan juga warga masyarakat Gresik yang ada di rumah. Monggo, Mas Imam. Selamat sore ya, selamat sore warga Gresik. Semoga selalu sehat dan tetap memperlakukan sampah dengan bijak. Monggo, Mbak Fitra. Monggo, Mbak Fitra, disapa dulu. Selamat sore buat semua warga Gresik. Semoga selalu sehat, selalu semangat untuk membuat kampungnya menjadi bersih. Oke, Mbak Fitra sama Mas Imam ya. Jadi gini, Mbak Fitra sama Mas Imam, kita kan ketahui bahwa sampah ini kan menjadi hal yang sangat kalau keseharian kan kita berhubungan juga dengan sampah ini. Nah, dan di Kabupaten Gresik sendiri secara umum ya, jadi pengolahan sampah ini kan masih menjadi PR besar, baik dari pemerintah terus dari masyarakat sendiri, karena kan kita tahu bahwa sampah ini kan ya secara tidak langsung itu bahkan setiap rumah itu kan pasti istilahnya ada sampahnya gitu ya, kan. Nah, untuk mendengar kata sampah nih, Mas Imam sama Mbak Fitra, apa yang terlintas di benak Mas Imam sama Mbak Fitra tentang sampah gitu? Monggo, Mas Imam dulu. Sampah. Ya. Sampah itu barang yang memang tidak bisa kita hindari. Oke. Dan barang yang memang nggak bisa hilang. Ya. Pasti selalu ada sampah itu. Tetapi kalau kita bisa memperlakukan sampah tersebut dengan bijak, ya, maka akan tidak menjadi musibah, tapi akan menjadi berkah. Dari dimana kita bisa mengelolanya. Seperti itu. Kalau Mbak Fitra? Kalau saya sampah, kalau masyarakat mendengar kata sampah pastinya kan kotor, kumuh. Tapi bagaimana caranya kita untuk membuat sampah itu berguna bagi kita sendiri? Kebanyakan dari mereka kan sampah itu tidak ada gunanya. Iya. Nah, untuk di sini di Kampung Kreasi ini sampah dari hal yang kecil, seperti tempat minyak itu kan bisa dibuat gantinya polybag, seperti itu. Untuk Mas Imam dan juga Mbak Fitra ini, lah untuk
bagaimana awal mula Mas Imam sama Mbak Fitra itu bisa mendirikan atau ide awalnya itu dari mana untuk mendirikan Kopi Sampah dan juga Kampung Kreasi? Mungkin dari Mas Imam dulu jelaskan tentang kopi sampahnya ya Mas. Monggo Mas. Untuk kopi sampah memang itu sudah lama. Ide itu mulai tahun 2017-2018. Ya. Karena memang kesulitan, kita itu kesulitan untuk mencari tempat atau mencari warung yang memang bisa kita kelola untuk bisa tukar dengan sampah. Oke. Ya, setelah kita dapat, kenapa kok saya ingin ada kopi bar pakai sampah? Karena saya ingin mensinergikan budaya lokal Kabupaten Gresik, yaitu ngopi dengan kepedulian terhadap lingkungan. Juga saya juga ingin lebih mengedukasi generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan. Biasanya ngurusi sampah wong tua-tua, orang tua gitu. Saya pengen pemuda itu lebih peduli. Jadi dengan cara ngopi bayar pakai sampah, kan kebiasaan pemuda ini memang senangnya ngopi. Dan orang Gresik rata-rata pada umumnya rata-rata lah sebagai misal memang ngopi. Saya punya ide seperti itu agar sinergi antara budaya dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi itu yang menjadi titik tekannya ya. Jadi untuk menggabungkan antara budaya yang sudah ada di Gresik, seneng ngopi sama untuk kepedulian terhadap lingkungan dengan cara menukar 1 kilogram sampah dengan secangkir kopi. Oke, itu ide awalnya dari situ. Nah, untuk mengenai Kampung Kreasi nih, Mbak Fitra, itu ide awalnya dari mana? Apa memang dari kopi sampah dulu baru Kampung Kreasi atau bagaimana? Saya akan menjelaskan di awal, nanti Mbak Fitra akan melanjutkan. Karena memang semua itu diawali dari kopi sampah. Kita memang awal mulanya dari kopi sampah itu, sampah dikelola, dibawa ke sini, dikelola rekan-rekan Karang Taruna yang nantinya mentornya juga nanti Mbak Fitra sebagian yang mengerti tentang kerajinan, dijadikan bahan kerajinan dari sampah tersebut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kemudian ada bank sampah juga di sini. Di samping ada bank sampah kita secara administrasi sudah bagus. Mbak Fitra nanti bisa menjelaskan alurnya tentang bank sampah juga. Kemudian lingkungan jadi bersih. Kita ingin mengubah sebenarnya kampung ini yang dulunya memang gumung menjadi bagus, kemudian berikutnya lebih berkembang. Setelah perkembangannya mungkin Mbak Fitra menjelaskan perkembangan selanjutnya. Untuk itu kan Mbak Fitra sebagai marketnya lebih fokus ke pariwisata, dia lebih berjelas. Saya Pak Darwis memantau saja. Untuk di lapangannya Mbak Fitra. Monggo Mbak Fitra. Kalau Kampung Kreasi ini kan ya juga berawal dari sampah memang. Kita kan dikenalnya mulai dari sampah. Sampah rumah tangga, sampah dari setornya kopi sampah kan banyak. Terus dari situ ibu-ibu kita berpikir bagaimana sampah ini biar bisa bermanfaat itu tadi. Bermanfaat, kita memanfaatkan pertama bungkus kopi. Kan dari kopi sampah itu kan juga banyak kopi-kopi yang seperti itu kan. Minuman yang kita buat dulu. Dari situ banyak ibu-ibu yang berminat, akhirnya kita semakin maju mencari inovasi yang lainnya, hingga akhirnya kita bisa membuat beraneka ragam kerajinan dari daur ulang. Nah, dari situ kita lebih dikenal lagi, akhirnya tercetuslah ini Kampung Kreasi. Orang-orang di luar sana mengenalnya seperti itu. Nah, kalau mungkin bisa dicontohkan nggak beberapa hasil karya dari daur ulang sampah? Itu mungkin ya sebagian berapa saja, kan memang kayaknya sih banyak kan. Nah, mungkin bisa sebagian bisa dicontohkan nggak? Jadi apa gitu maksudnya? Ini kursi. Oke, kursi ini. Ini dari bekas tongcet. Tongcet. Besar itu kan. Iya. Jadi kursi ya. Terus sama kayak baju yang nggak terpakai, yang sudah kan biasanya dibuat lap. Oh iya. Dari lap itu orang sudah dibuang. Sama kita
di mix di mix ya. Jadi istilahnya ini kursi ini salah satu inovasi daur ulang ya. Ya, benar. Jadi mulai dari cat sampah dengan baju yang sudah tidak terpakai ya. Oke. Karena memang mayoritas di sini tukang bapak itu pekerjaan tukang batu. Oh, Jadi iya. mereka dulu mungkin dijual 15.000, sekarang entah satu set berapa? Ini 500.000. ya, Oh, 500.000. luar biasa. Jadi kan istilahnya ada nilai jual lagi ya, lebih Iya. tinggi gitu kan dibandingkan dengan kita menjual hanya ataupun sampah kan mungkin ya nilai jualnya tidak ada. Ini bisa bernilai lebih tinggi gitu kan gitu. Oke. Terus untuk Mbak Fitra dan juga Mas Imam ini, apa dorongan yang membuat Mas Imam sama Mbak Fitra itu kok mau gitu loh sampai mengolah sampah, dan juga apa ya, akhirnya kan warga kampung kan juga ikut juga terlibat juga situ. Itu apa dorongannya Mas Imam, monggo? Ya, memang karena dorongannya itu Ya. bukan karena apa-apa, karena memang kita melihat banyak manfaatnya apabila kampung kita menjadi bersih dari segi kesehatan, dari segi kenyamanan kita dalam hunian. Ya. Kan memang seperti itu tujuannya. Setelah semuanya itu menjadi bersih dan menjadi nyaman untuk dihuni, kemudian kita bisa mengedukasi dari tempat lain cara mengolah sampah seperti apa, Ya. yang memang kreasinya dari ibu-ibu ini luar biasa, menjadikan sampah ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi. Ya. Itu dorongan pertama. Terus juga itu tadi kita ingin mengubah stigma dari luar yang memang kampung kita dulu itu kumuh. Kampung kumuh ya. Iya, Dari benar. daerah sini tuh Iya, memang kumuh ya. saya memang tidak membohongi, juga tidak menutupi kalau kampung kita dulu ini kumuh. Sekarang berubah menjadi kampung yang seperti ini, bahkan dapat predikat sebagai destinasi wisata edukasi. Itu adalah luar biasa, dan itu semakin memacu masyarakat bahwa memang masyarakat ikut terlibat, karena memang kita berkegiatan ini punya suatu maksudnya tujuan. Nah, benar, dan kita harus mensosialisasikan. Iya, maksudnya kita tidak menyerah untuk sosialisasi kepada masyarakat. Memang semua itu harus ada partisipasi dari masyarakat. Benar. Nah, kalau dari Mbak Vita sendiri apa Mbak dorongan Mbak? Kok Mbak Vita juga mau ikut terlibat juga terhadap pembangunan kampung kreasi ini? Ekonomi. Ya, terutama dari segi ekonomi. Oke. Pertama ya mungkin susah ya Mas ngajak ya. Dorongan itu kan susah. Tapi setelah ada beberapa orang yang terlibat, terus tahu harga jual, tahu keuntungan, akhirnya mereka mau bekerja sama, semuanya bekerja sama untuk membuat kampung ini bersih, membuat kerajinan dari itu semua, ikut menjaga lingkungan. Akhirnya seperti ini, tidak untuk kita sendiri kan, untuk semua orang. Akhirnya seperti itu. Oke. Nah, kalau cara untuk istilahnya cara membangun atau menyadarkan masyarakat agar ikut aktif dan juga ikut melibatkan diri untuk membangun kampung kreasi ini seperti apa, Mas Imam sama Mbak Fitra? Memang dari awal kita memang punya rencana ya, memang kita ingin wisata ini berbasis partisipasi masyarakat. Oke. Benar seperti itu, karena apa? Kalau memang partisipasi masyarakat itu mereka akan ikut menjaga, mereka akan ikut merawat. Itu memang itu program awal kita. Program awal kita untuk mewujudkan kampung wisata ini. Dan kita juga mengedukasi kepada masyarakat supaya mereka untuk mau bergabung itu dengan sosialisasi bahwa memang ini kalau memang ini bisa, itu dulu kita waktu perencanaan seperti itu, kalau kita dapat mewujudkan ini nanti akan banyak keuntungan yang akan kita peroleh, karena wisata itu pasti ujungnya di ekonomi. Peningkatan ekonomi, dan peningkatan ekonomi seluruh masyarakat, seluruh warga di sini. Mereka bisa menjual kerajinan yang itu tadi daur ulang yang sebelumnya kita jual lewat online. Kita bisa jual di tempat-tempat yang ada di sini, kan banyak kunjungan ke sini. Akhirnya mereka juga ikut
tergerak dan ikut mempercantik di wilayah mereka masing-masing. Oke, Mbak Fitra mungkin ada tambahan? Sudah cukup ya. Kalau untuk ini, jadi kan istilahnya sekarang ini kan dari kampung sini kan juga ikut juga kan berpartisipasi mengolah sampah juga. Nah mungkin bisa dijelaskan nggak yang sekarang ini yang sudah berjalan ini. Jadi warga ketika punya sampah itu dikemanakan Mas? Dan itu nanti apa yang didapat oleh warga setelah misalnya mengumpulkan sampah itu ya? Itu Mbak Fitra menerangkan karena itu di bank sampahnya. Bank sampahnya Mbak. Ya. Ini kan ibu-ibu ya biasa pasti ibu-ibu sampah ini. Kita itu ada program setiap 2 minggu sekali. Ibu-ibu menyetorkan sampahnya ke sini, ke bank sampah. Ke bank sampah, oke. Setelah itu sampah itu yang dijual dari ibu-ibu kan disimpan di sini. Itu ibu-ibu sampahnya dijadikan sebagai tabungan. Tabungan sampah. Tabungan sampah. Nah, tabungan sampah itu tapi diuangkan. Dijadikan emas. Nah, itu prosesnya presentasinya berapa itu Mbak? Misalnya sampahnya itu berapa kilo nanti dapat emas berapa kilo atau seperti apa gitu loh? Mekanismenya kita bisa mengikuti harga emas juga. Jadi misalnya harga emasnya 1 juta 1 gramnya. Ya, misalnya ya. Jadi kalau 1 kilo mungkin 0,00 berapa sekian gitu. Jadi nanti kan kita punya catatan itu. Nah, setelah itu kan kita store-nya ke sana juga. Iya, kita kebetulan ada kerjasama dengan itu Pegadaian. Karena jadi mereka itu punya rekening yang resmi, buku tabungan yang resmi juga, dan bisa dicairkan ya seperti layaknya kita punya tabungan uang. Benar. Ya. Istilahnya kalau misalnya kita di bank itu kan nabung pakai uang. Nah ini kan nabung pakai sampah. Nanti bisa dicairkan dalam misalnya dalam jumlah tertentu. Ditentukan oleh bank. Bisa jadi emas bisa, menjadi uang juga bisa. Seperti itu ya. Jadi ini kan ya ternyata kan pengelolaan itu kan ada dan itu kan sangat bagus kan. Itu juga mendorong masyarakat juga akhirnya kan berbondong-bondong kan. Memanfaatkan itu sebagai nilai ekonomi juga kan gitu. Memang kalau ini ibu-ibu itu disarankan oleh pihak dari pengurus bank sampah itu pilah sampah dari rumah. Pilah sampah dari rumah. Nah, itu seperti itu, pilah sampah dari rumah. Jadi mereka sudah memilah antara, karena saya cerita gini di rumah juga dipilah kan, dipilah supaya tidak terlalu berat di pengurusnya di sini. Dan memang kebiasaan itu bagus kalau milah sampah. Nanti B3 akan terbuang secara terpisah tidak bercampur. Benar. Kalau untuk sampah yang bisa ditabung lah ya, itu kriterianya seperti apa? Kita menabung semua. Botol, kardus, terus duplek kayak gitu-gitu kita menampung. Banyak ya jenis sampah ya, banyak sekali ya. Kalau bahan direkap tuh banyak. Di sini dipilah lagi sama pengurus bank sampah itu, nanti kita pilah lagi mana yang bisa dijadikan untuk daur ulang dan mana yang nggak bisa. Yang nggak bisa dijadikan daur ulang nanti kita setor ke pengepul. Seperti itu. Istilahnya ya mulai dari rumah dipilah, terus di sini juga ada pemilihan lagi lah untuk misalnya nanti jadi produk ya. Karena memang itu kan menjadi keuntungannya di bank sampah. Karena orang setor kan sudah dinominalkan lagi. Nanti di sini dipilah lagi kalau memang jadi jadi kerajinan kan itu seperti upahnya pengurus yang memang noto-noto itu yang tadi ada upahnya. Iya benar-benar. Kalau untuk ini mengenai pendanaan sendiri ini Mas Imam sama Mbak Fitra. Maksudnya gini, artinya ini kan juga dari mulai bank sampah, terus juga dari Mas Imam juga kopi sampah itu sampai dengan membangun kampung kreasi ini. Nah itu pendanaannya seperti apa, Mas? Untuk yang di kopi sampah, itu memang pertama kita pendanaan dari patungan. Saya patungan antara uang kas dari Karang Taruna dan juga ada sebagian dari saya juga dan dari pemilik rumah. Nanti ada pembagian laba bersih, reng-rengnya ada. Nanti memang kita diperjelas di depan supaya tidak ada kecurigaan di belakang hari. Itu untuk kopi sampah pendanaan. Setelah kita berjalan kegiatan,
kita disupport oleh salah satu perusahaan pemerintah yang berada di dekat kita. Itu mereka mensupport properti seperti kursi, tapi memang arahnya ke daur ulang karena memang kita ini kampung daur ulang, jadi mereka membuat memberi syarat, dia memberi seperti drum untuk dijadikan kursi. Gimana caranya drum bekas ini untuk menjadi kursi? Makanya kalau kita ke kedai sana banyak drum-drum bekas yang menjadi kursi. Itu sebagian mereka ada seperti itu. Kita terbantu juga dengan properti itu karena memang properti itu sangat mahal. Kalau di properti itu kita mahal memang. Jadi banyak dibantu oleh perusahaan BUMN tersebut. Dan kalau untuk bank sampah, bank sampah memang kita pertama memang kita disupport dari peralatan dari Pegadaian. Kemarin itu sebagai bagian kita menabung ke mereka. Seperti itu. Kalau Kampung Kreasi? Kampung Kreasi, Mbak. Kampung Kreasi ya, alhamdulillah ya. Ini dari masyarakatnya. Partisipasi masyarakat sendiri ya. Awalnya kan ya mungkin hanya beberapa orang. Akhirnya kita menyatukan dan alhamdulillah masyarakat mau ikut terlibat juga. Berpartisipasi, terlibat. Jadi, ya semuanya lah. Jadi tujuan kita sebenarnya tercapai. Bahwa kita ingin kampung wisata ini berbasis partisipasi masyarakat. Benar. Karena itu adalah kekuatan yang sangat besar sebenarnya. Jadi mulai dari desain ya masing-masing dari sel di sini apa dibentuk apa Mbak? Di sini tuh dibentuk dawis. Dawis. Ada berapa dawis ini Mbak di sini? Sini Mbak? ada 4 dawis. 4 dawis. Dawis 1, 2, 3, 4. Nah di sini kita ada tema. Dalam setiap dawis kita itu ada tema. Untuk dawis 1 kita temanya kangkung sama okra. Untuk dawis 2 sayur bayam sama terong. Terus kalau dawis 3 itu selada sama cabai. Terus kalau yang keempat sawi sama tomat. Nah, kalau yang maksudnya gini, itu dibentuk tema apa ada tujuan tertentu? Kan ini kan kampung wisata edukasi urban farming. Nah dari wisata edukasi itu kita belajar, selain belajar membuat kerajinan daur ulang, kita juga bisa mengajarkan tentang cara menanam. Jadi ada istilahnya pesan yang ingin disampaikan juga ya terhadap masyarakat. Jadi, itu ya. Menanam di lahan yang sempit. Jadi meskipun sempit lahan kita, tapi kita tetap bisa untuk bercocok tanam. Setidaknya kita bisa swasembada pangan. Secara mandiri. Nah, jadi nggak ada alasan buat nggak bisa menanam karena nggak ada lahan. Seperti itu. Nanti ada beberapa sistem cara menanam ya memang lebih dipahami oleh Mbak Fitra di entah itu medianya di tanah maupun media hidroponik. Jadi itu ya yang istilahnya ikut mengaktifkan atau mengikut sertakan masyarakat untuk membangun kampung ini ya menjadi kampung kreasi yang itu menjadi wisata edukasi gitu kan. Wisata edukasi. Nah, kalau selanjutnya bagaimana untuk respon dari pemerintah ini setelah mungkin pernah mendengar atau dari ide kreasi yang sudah ada ini, apa respon pemerintah terhadap ini? Apa sudah direspon atau bagaimana, Mas Imam? Kalau respon dari Dinas Pariwisata dan lingkungan hidup juga dari Perkim cukup positif. Perkim pernah membantu kita dalam pengeruan selokan di sebelahnya Kopi Sawah persis dan berbatasan dengan TPS. Itu dikeruk oleh Dinas Perkim, kemudian dikelola oleh rekan-rekan Karang Taruna menjadi budidaya ikan lele di situ. Kalau Perkim daerah juga sangat mendukung karena kebetulan dulu juga aktif, kita pernah ikut urban farming dan menjadi juara berapa deh? Itu juara 3 ya sebagai lomba urban farming se-Kabupaten Gresik. Pernah juara 3 dari Dinas Pariwisata per tanggal 20 Agustus tahun 2020 kita mendapatkan SK dari Dinas Pariwisata sebagai destinasi
objek wisata edukasi. Objek wisata edukasi. Dan juga Dinas Pariwisata banyak. Kebetulan saya juga ketua Pok Darwis, kelompok sadar wisata Kelurahan Sidokumpul. Banyak kegiatan yang memang kita dilibatkan, seperti pelatihan, pelatihan tata kelola wisata kita pernah ikuti, pelatihan tata kelola homestay pernah kita ikuti, dan ke depan ini kita akan mengikuti jambore wisata provinsi yang diadakan di Kota Batu Malang. Oke. Itu peran-peran dari pemerintah memang cukup mendukung, meskipun belum dari segi anggaran, tapi pelatihan itu ya. Jadi untuk pembekalan nanti persiapan menjadi kampung wisata. Kalau misalnya ini nanti sudah di launching. Iya, mungkin launchingnya kapan ini? Ya. Nah, Mbak, saya tersenat tim marketing ini. Launchingnya kapan? Rencananya kapan, Mbak, untuk launching? Insya Allah awal tahun depan ini kita sudah melaunchingkan untuk kampung kreasi ini ya, sebagai alhamdulillah berarti tahun depan ya ini kan. Jadi masih ada waktu 1 bulan ya, 1 bulan ya. Bulan ini untuk lebih membenahi lagi sebelum nanti benar-benar dibuka, di launching sebagai kampung wisata. Dan pastinya kan ya kita doakan warga masyarakat Gresik khususnya dan juga luar Gresik berwisata ke sini untuk mengedukasi, belajar mengenai pengolahan sampah dan juga menanam misalnya di tempat yang terbatas. Terbatas. Dan juga ada spot-spot selfie sudah dibentuk oleh warga. Nah, untuk harapan sendiri nih, Mas Imam sama Mbak Fitra, untuk Mas Imam harapan untuk kopi sampah seperti apa, Mas, nanti? Harapan saya untuk kopi sampah itu lebih banyak pemuda yang lebih peduli terhadap lingkungan. Saya juga ingin ada kopi bayar sampah di tempat lain. Bisa diduplikat gitu ya? Bisa. Kita memang berkegiatan yang tidak tertutup untuk diduplikasi di tempat lain. Monggo. Kita malah senang karena semakin banyak kopi yang bayar pakai sampah, semakin banyak sampah yang terkurangi. Tidak hanya 0,082% dari kelurahan ini, tapi akan 0,082% satu Gresik yang luar biasa. Itu sudah jumlah yang sangat besar. Jadi itu harapan sendiri ya? Iya, harapan saya lebih banyak kopi sampah yang di tempat lain. Kalau harapan untuk kampung kreasi nih, Mbak Fitra? Kalau untuk kampung kreasi sih, ini kan kita awal. Semoga kedepannya kita selalu kompak. Selalu bisa menjaga kebersihan ini, agar gimana? Agar nanti para pengunjung itu bisa terus ke sini untuk belajar bagaimana cara urban farming tadi, menanam dan juga menjaga kebersihan dari pengolahan limbah sampah itu tadi. Jadi bukan Gresik saja yang berkunjung, Jawa Timur, Indonesia gitu harapannya kan gitu, harapannya gitu. Artinya kan ya ini sebagai pencetus awal ya kan, semoga bisa juga diterapkan di masing-masing daerah gitu kan. Terutama di lahan yang sempit. Nah ini terakhir nih Mas Imam sama Mbak Fitra, pesan-pesan untuk warga masyarakat Gresik dalam pengelolaan sampah seperti apa? Monggo Mas Imam dulu. Untuk pengelolaan sampah, sebenarnya sampah itu dari niat kita, dari kebiasaan kita, dari kebiasaan anak-anak kita. Mengolah sampah itu kita biasakan di skala kecil di tempat kita dulu. Kalau skala kecil tempat kita sudah bisa, semuanya menerapkan itu, sampah itu akan terkurangi dengan sendirinya dan akan terpilah dengan sendirinya. Kalau Mbak Fitra? Sama seperti apa yang dikatakan Mas Imam. Karena kok sama, memang sevisi kita ini. Sama ya. Nah terus untuk ini terakhir juga nih, harapan untuk pemerintah. Harapan untuk pemerintah dalam pengembangan kampung kreasi dan juga mungkin support untuk kopi sampah seperti apa, Mas? Kalau kopi sampah kita sih memang itu sebuah usaha. Apabila ada nanti pelatihan untuk yang berhubungan dengan UMKM atau berhubungan dengan keahlian rekan-rekan Karang Taruna yang memang terlibat di kopi sampah tersebut, kan banyak unit usaha di situ, ada barber, ada apa. Kalau ada pelatihan kita diikutkan, dikabari atau diikutkan, disurati, kita akan luar biasa karena itu akan mengembangkan rekan-rekan muda juga. Kalau untuk kampung kreasi, harapan saya di pemerintahan itu
kita difasilitasi seperti pelatihan tersebut juga yang sudah berjalan tetap berjalan. Terus kemudian membantu mempromosikan, kita mengenalkan di lingkup instansi atau dinas pendidikan atau getok tular bahwa kita lebih maksudnya lebih dikenalkan bahwa di sini memang ada sebuah kampung yang di SK menjadi destinasi wisata edukasi. Karena saya sangat bangga mendapat wisata edukasi karena orang di sini itu kalau ke sini di samping mereka bergembira juga pulangnya membawa ilmu. Itu yang bisa diterapkan di tempatnya masing-masing. Semoga manfaat juga bagi semuanya. Oke. Terima kasih ya Mas Imam sama Mbak Fitra berbagi dan juga sharing mengenai pengelolaan sampah ya. Jadi ini kan ya sangat bermanfaat sekali, terutama kita generasi muda untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan gitu ya. Ya ini sukses untuk kopi sampahnya ya, semoga terus berkembang dan juga harapannya kan ada di tempat-tempat yang lain ya. Nanti bisa diduplikat di tempat lain dan juga sukses juga untuk Kampung Kreasi, semoga nanti launchingnya bisa berjalan dengan lancar dan Kampung Kreasi ini dikenal tidak hanya di Gresik tapi di seluruh Indonesia. Gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Imam sama Mbak Fitra. Sampai ketemu lagi ya. Nanti kalau misalnya ada hal yang ingin kita bicara terutama pengelolaan sampah dan juga tentang tanaman hidroponik ya. Ya kita coba bincang lagi ya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube-nya di Gresik Pos ya mengenai segmen bincang santai ini. Kalau misalnya teman-teman suka ya silakan like, komen dan juga share, dan juga jangan lupa subscribe untuk channel YouTube-nya Gresik Pos. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.